وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين، ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah ta'ala. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimahuni wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan penjelasan ya, bahwasanya takdir bukanlah hujjah, alasan bagi pelaku maksiat untuk berbuat maksiat. Dalam artian kata, tidak boleh seseorang berdalil, beralasan dengan takdir Allah terhadap maksiat yang dia lakukan. Ada orang nggak sholat, dia bilang ini takdir Allah, nggak boleh. Ada orang berbuat syirik, kemudian dia mengatakan Allah telah mentakdirkan aku untuk berbuat syirik, haram hukumnya. Dengan alasan-alasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Karena perbuatan manusia itu adalah kasban lakukan. Perbuatan manusia itu adalah usaha manusia itu sendiri. Dan tatkala manusia bermaksiat, maka Allah tidak pernah merestuinya. Allah tidak pernah ridha terhadap perbuatan maksiat. Maka tidak boleh seseorang beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Ini kaidah yang mesti kita pahami. Ini pada pertemuan sebelumnya, Pak ya. Ada 5 alasan kemarin ya, yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa tidak boleh ya maksiat itu disandarkan kepada Allah. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yakni al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wa tark, wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatin wala tarahu ila tarki ta'atin Qala Allah Ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah 286. Wa qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16. Wa qala Ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm. Ghafir ayat 17. Fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban yujza ala hasanihi bis thawabi wa ala sayyi'ihi bil iqabi wa huwa waqi'un
biqadaillahi wa qadarihi. Beliau berkata, dan kita mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah dan melarang kecuali bagi orang mampu untuk melakukan ketaatan tersebut dan mampu untuk meninggalkan larangan tersebut. Nah, ini kaidah, Pak. Ini rumusan yang mesti kita pahami. Bahwasanya Allah itu tidaklah melarang, tidaklah memerintahkan kita hambanya mukallaf, ya, jin dan manusia termasuk yang Allah perintah dan Allah larang, kecuali Allah tahu manusia atau jin yang Allah perintahkan untuk melakukan ketaatan itu mampu untuk melakukannya. Dan tidaklah Allah melarang kita untuk meninggalkan apa yang Allah larang itu, melainkan Allah tahu manusia itu mampu untuk meninggalkannya. Kan gitu. Wa annahu lam yujbir ahadan, dan Allah tidak memaksa seorang pun ala maksiatin untuk, ya, meninggalkan afam, untuk bermaksiat. Jadi Allah tidaklah memaksa seorang pun untuk bermaksiat. Bahkan Allah melarang gitu. Kemudian Allah juga tidak memaksa seorang pun untuk meninggalkan ketaatan. Ada orang yang tidak sholat, Allah tidak pernah menyuruh orang nggak sholat, bahkan Allah mengancam, ya, dengan kecelakaan bagi orang yang melalaikan sholat. Jangankan meninggalkannya, melalaikan saja Allah sudah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi Allah tidak pernah memaksa makhluknya, jin dan manusia, untuk meninggalkan sholat. Contohnya, meninggalkan ketaatan secara umum. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan perintah dan larangan kepada seorang pun kecuali sesuai dengan wus'aha, kemampuannya, kesanggupannya. Dan Allah juga berfirman, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan istita'ah kalian. Kemudian Allah juga berfirman, al-yawma tujza, pada hari ini, yakni hari akhirat, hari kiamat, akan Allah balasi kullu nafsin, setiap jiwa, setiap diri, bima kasabat, dari apa yang telah dilakukan oleh dirinya tersebut. Jadi akan Allah balas. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman, ketidakadilan pada hari itu. Nah, sehingga Imam Ibnu Qudamah berkata, fadalla ala anna lil abdi fi'lan, ayat-ayat tadi menunjukkan sesungguhnya hamba itu memiliki, ya, pilihan untuk berusaha. Jadi manusia ada usahanya, wa kasban, ya, ada sama fi'lan dan kasban itu sama, ya. Jadi ayat-ayat itu menunjukkan Allah memberikan kepada manusia pilihan untuk berusaha, untuk berikhtiar. Yujza, dan akan Allah balas, akan diberikan pahala, ala hasanihi bisawab, Allah akan balas, Allah akan berikan ganjaran atas kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu dengan pahala, wa ala sayyi'ihi, dan atas keburukan yang dilakukan, dosa yang dikerjakan, Allah akan berikan bil iqab, sanksi, ganjaran berupa siksaan. Wa huwa waqi'un, dan itu semua, lihat, dan itu semua, kata beliau, terjadi atas qada dan qadar Allah.
atas ketetapan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Memang ya, apa yang akan kita lakukan ini, maksiatkah kita, ya itu memang Allah sudah tahu. Namun Allah nggak maksa, ini ingat Pak ya. Allah sudah tahu hamba itu akan bermaksiat. Allah sudah tahu Fir'aun akan mati dalam kekafiran, iblis akan membangkang. Tahu Allah, karena Allah Maha mengetahui apapun yang akan terjadi, Allah tahu. Bahkan Allah sudah tahu siapa akan menjadi penghuni neraka. Semuanya Allah tahu, karena Allah Maha mengetahui. Ilmu Allah luas, tidak terbatas siapapun. Namun ingat, Allah tidak memaksa kita bermaksiat. Bahkan Allah menyuruh kita melakukan ketaatan. Jadi maksiat yang kita lakukan itu kasban, usaha kita. Jangan sandarkan maksiat itu kepada Allah. Jangan bilang Allah nyuruh maksiat. Ini bohong ya. Karena Allah dalam Al-Quran tidak pernah menyuruh kita untuk bermaksiat. Sehingga kalau kita maksiat, kalau ingin menyalahkan, salahkan diri kita. Kita yang telah memilih maksiat tersebut, dan Allah tidak pernah memaksa kita untuk maksiat. Nah, ini. Namun itu terjadi atas dasar takdir dari Allah. Betul, karena takdir dalam artian kata Allah telah tahu itu akan terjadi. Setelah Allah tahu itu terjadi, Allah apa namanya Pak? Ya, menuliskannya, gitu kan? Dan seterusnya, ada 4 kemarin ya, tingkatan dalam memahami takdir. Namun bukan berarti Allah nyuruh kita maksiat, enggak. Dan takdir itu tahu setelah Allah tahu, memang kita nggak tahu. Maka untuk itu yang kita lakukan adalah memperbaiki amalan kita, tidak ya terlalu memikirkan kenapa Allah gini, kenapa. Jangan Pak. Banyak orang yang keluar dari jalur yang lurus itu karena terlalu melogikakan. Karena takdir ini memang sesuatu yang terkadang tidak perlu kita untuk terlalu melogikakan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena memang pada prinsipnya, pada dasarnya, ya perbuatan Allah itu tidak ditanya. Allah itu tidak ditanya kenapa Allah gini, kan? Nggak boleh. Ya. Yang ditanya itu nanti adalah kita. Yang penting kita yakini Allah tidak pernah memerintahkan hambanya bermaksiat. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Iya. Jadi telah kita ketahui pada pertemuan yang sebelumnya Pak, bahwasanya hamba dan perbuatannya itu adalah makhluk Allah. Ini prinsipnya Pak. Dalilnya apa? Kemarin Pak, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semua segala satu itu Allah telah ciptakan dengan ketentuannya. Kemudian dalilnya yang berikutnya surah As-Saffat ayat 96 kemarin ya. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Memang itu makhluk Allah, betul. Ya. Jadi kita harus meyakini kita dan perbuatan kita makhluk Allah. Namun bukan berarti perbuatan maksiat itu Allah yang menyuruh kita, enggak. Ya, betul perbuatan kita adalah makhluk Allah, betul. Namun dia adalah usaha kita. Dalam satu sisi dia adalah usaha kita. Nah itu. Ini akan beliau bahas ya. Kemudian asyarh penjelasan. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, at-tawfiqu baina kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillah wa kaunihi kasban lil fa'il. Nah, sekarang bagaimana ya? Bagaimana menggabungkan gitu ya, antara kedudukan perbuatan hamba itu sebagai makhluk Allah. Ini yang pertama. Kita meyakini perbuatan hamba kita termasuk ya
Yang pertama adalah perbuatan kita, itu fi'lul abd, ya, perbuatan kita. Namun dia adalah makhluk Allah. Karena tidak ada di dunia ini, ya, yang ketiga. Dua saja, Pak. Ada khaliq, ada makhluk. Ini yang harus kita pahami. Khaliq itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Tidak ada keluar. Tapi kalau kita mengatakan perbuatan kita ini bukan makhluk, berarti khaliq. Kalau kita katakan perbuatan kita itu, ya, bukan makhluk Allah, berarti kita akan menjadikan dia pencipta seperti Allah. Itu makanya ingin menolak keyakinan yang seperti itu, karena ini akan mengarah kepada kesyirikan. Seperti orang Qadariyah, mereka mengatakan manusia sendiri yang menciptakan makhluknya. Nah ini, makanya ulama mengatakan sekte Qadariyah itu majusinya umat ini, karena orang majusi itu meyakini ada dua Tuhan. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Cahaya Tuhan kebaikan, ya, gelap itu adalah Tuhan keburukan. Orang Qadariyah mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah dia sendiri yang menciptakan, bukan Allah. Sehingga dia telah mempertuhankan dirinya di dalam, ya, perbuatannya. Nah, kalau orang Islam tidak, kaum muslimin meyakini perbuatan kita itu adalah makhluk Allah. Allah yang ciptakan, namun dia hasil dari usaha kita. Oh ya, Pak? Iya. Jadi bagaimana menggabungkan bahwasanya ya, perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah, wa kaunihi, dan kedudukan perbuatan hamba itu adalah usaha dari pelakunya. Nah, ini akan dibahas. Bagaimana cara kita mendudukkan supaya tidak salah paham, gitu ya, antara perbuatan hamba. Satu sisi perbuatan kita ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan satu sisi perbuatan kita ini adalah usaha kita. Jadi bagaimana cara menggabungkan ini, beliau jelaskan. Beliau berkata, arafta mimma sabaqa anna fi'lal abdi makhluqatun lillahi wa annahu kasbun lil abdi yujaza alaihi al-hasan bi ahsan was-sayyi'i bi mislihi fa kaifa nuwaffiqu bainahuma. Engkau telah mengetahui, ini telah kita bahas sebelumnya, ya, dari apa yang telah berlalu dari pembahasannya, bahwasanya perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Makhluk itu adalah ciptaan, Pak, ya. Jadi perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah, dan perbuatan hamba itu juga usaha dari hamba itu sendiri. Kasbun itu adalah usaha. Yujaza alaihi hasan bi ahsani. Yang baik dilakukan oleh usaha hamba itu, perbuatan hamba yang baik akan Allah balas dengan kebaikan. Sebaliknya, yang buruk akan Allah balas dengan keburukan yang semisal. Maka bagaimana cara kita menggabungkan antara kedua pemahaman ini? Jadi perbuatan kita ini satu sisi adalah makhluk Allah, dan satu sisi adalah usaha kita. Jadi bagaimana kita menggabung? Ketika kita melakukan keburukan, itu kan makhluk Allah, betul makhluk Allah, tapi ini ada tapinya, Pak. Allah juga memberikan kepada makhluk itu pilihan. Iblis makhluk Allah enggak? Allah, apakah Allah yang ingin, ya, yang membuat iblis itu bangkang? Enggak. Itu adalah pilihan iblis itu sendiri. Memang Allah menciptakan iblis, betul. Namun, ya, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dipilih oleh hamba itu di dunia. Dan Allah adil. Allah tidak akan mengazab yang mana manusia tidak ada usaha dalam itu, tidak ada pilihan. Seperti yang sering kita contohkan, Pak, ya. Contoh, Bapak
terlahir menjadi seorang laki-laki, nggak akan diazab oleh Allah, nggak akan ditanya malah kenapa kamu laki-laki, kan nggak ada ya. Karena bapak terlahir menjadi laki-laki bukan pilihan kita ya. Ini murni ketentuan dari Allah. Yang Allah balas itu Pak, yang kita ada usahanya, yang kita punya pilihan di dalam ya usaha tersebut. Nah ini ya hadirin yang Allah muliakan. Kemudian beliau berkata at-taufiqu bainahuma, ya, penggabungan antara keduanya, penyelarasan ya antara kedua hal ini, ya, yakni satu sisi ya perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah, dan satu sisi adalah usaha dari hamba itu sendiri. Jadi bagaimana menggabungkan antara dua hal ini? Maka beliau mengatakan ya anna wajahu kauna fil abdi makhluqan lillahi ta'ala amran. Ya. Kata beliau anna wajha kauni fi'lil abdi makhluqan lillahi ta'ala amran. Sisi yang pertama adalah ya bahwasanya ya perbuatan hamba itu, kedudukan ya posisi perbuatan hamba sebagai ciptaan Allah itu ada dua hal dalam hal ini ya. Jadi ya yang pertama, perbuatan hamba itu sebagai makhluk Allah ditinjau dari dua hal itu maksudnya. Ya. Al-awwal, yang pertama, anna fi'lal abdi min sifatihi wal abdu wa sifatuhu makhluqan lillahi ta'ala. Sesungguhnya perbuatan hamba adalah bagian dari sifat hamba itu sendiri. Ya Pak. Contoh ya, ada orang yang berbuat baik, berarti sifatnya baik. Jadi sifat perbuatan orang yang baik itu berarti sifatnya baik, disadarkan kepada hamba itu, yaitu sifatnya. Ada orang yang melakukan perbuatan buruk, berarti sifatnya buruk ya Pak ya. Maka sifat orang itu adalah perbuatan buruk, orang itu adalah sifat hamba itu. Kemudian kata beliau, dan hamba serta sifatnya adalah kedua-duanya makhluk Allah. Paham ya Pak? Ini kaidah yang pertama dalam memahami bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah. Jadi hamba dan sifat-sifatnya itu kedua-duanya makhluk Allah. Manusia itu kan hamba ya, manusia itu hamba Allah. Manusia itu adalah makhluk Allah. Sifatnya juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, asani yang kedua, anna fi'lal abdi sadirun an iradatin qalbiyatin wa qudratin badaniyatin. Sesungguhnya perbuatan hamba itu terlahir atau muncul dari keinginan hati dan kemampuan fisiknya atau badannya. Contoh orang mau makan. Orang mau makan itu lahir karena hatinya ingin makan. Kemudian terlaksana karena dia mampu untuk menyuap. Kalau stroke dia payah juga apa ya. Niat mau makan tapi stroke payah. Tidak akan terrealisasi juga. Jadi kata beliau, perbuatan hamba itu muncul dari keinginan dan dari kemampuan. Dua ini. Keinginan dalam hati, kemampuan fisiknya. Walau lahuma, kalau nggak ada dua hal itu, lam yakun ya fi'lun, maka tidak akan terjadi perbuatannya. Jadi perbuatan itu muncul karena ada keinginan dalam hati dan karena ada usaha oleh fisiknya. Kalau nggak ada dua itu, kata beliau, nggak akan terjadi itu. Walladzi khalaqa hadhihi iradah wal qudrah huwa Allah Ta'ala. Yang telah menciptakan keinginan dan kemampuan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakin. Keinginannya Allah, kemampuannya juga Allah. Wa khaliqus sababi wa khaliqu
ya, wa khalaqa as-sababa, khalaqa lil musabbib, ya, lil musabbib. Dan Allah atau wa khaliqus sabab, dan pencipta sebab, khaliqun lil musabbib, ya. Allah adalah yang menciptakan sebab, dan Allah juga yang menciptakan, ya, yang disebabkan itu, atau lil musabbab, yang disebabkan. Fa nisbatu fi'lil abdi ila khalqillahi lahu nisbatu musabbib ila sababin, la nisbata mubasharah, li'anna al-mubashirah haqiqatun wal abdu, falidzalika nusiba al-fi'lu ilaihi kasban wa tahsilan, wa nusiba ila Allahi khalqan wa taqdiran, fa likullin minas nisbataini i'tibarun, wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, kita telah tahu bahwa yang menciptakan iradah, kehendak, dan qudrah itu Allah. Allah yang menciptakan sebabnya. Jadi terciptanya sebuah perbuatan itu, ya, karena ada sebab. Sebabnya apa? Tadi Pak, dua, ya, kehendak dan qudrah, dan kemampuan. Dan Allah yang menciptakan sebab itu. Dan Allah juga yang menciptakan, ya, al-musabbab, ya, yang menjadi penyebabnya itu Allah juga yang menciptakannya, ya, yaitu manusia, afwan, al-musabbibnya, ya. Jadi Allah telah menciptakan sebab, dan yang menyebabkan itu terjadi manusia, Allah juga yang menciptakannya. Kemudian penyandaran perbuatan hamba kepada ciptaan Allah adalah dalam bentuk menyandarkan, ya, penyebab kepada sebab, gitu. Kan penyebabnya Allah, ya, sebabnya manusia, gitu, ya. Jadi disandarkan manusia itu kepada makhluk Allah itu, menyandarkan sebab kepada yang menyebabkannya, bukan penyandaran langsung. Nah, bukan penyandaran langsung. Maksudnya penyandaran langsung itu apa, Pak? Bukan kita mengatakan Allah yang melakukan itu, enggak. Kenapa? Li'annal mubashir, karena yang melakukannya itu, yang langsung melaksanakannya itu, hakikatan, secara hakikat adalah hamba itu. Oleh sebab itu disandarkanlah, ya, perbuatan itu kepada hamba itu sebagai usahanya, sebagai hasil dari apa yang dia lakukan. Dan disandarkan kepada Allah itu sebagai ciptaan Allah dan ketentuan Allah. Dan kedua, penyandaran ini ada ketentuan masing-masing. Ya, jadi intinya seperti itu, supaya mudah dipahami, ya. Intinya kita mesti mengakui, ya, meyakini secara umum bahwasanya, ya, hamba kita dan perbuatan kita itu adalah makhluk Allah. Namun walaupun dia adalah makhluk Allah, namun manusia itu Allah berikan usaha, gitu. Jadi manusia itu memang kita mau Allah, iblis juga mau Allah. Namun iblis juga Allah berikan usaha untuk melakukan, ya, untuk melakukan, dan usahanya itu disandarkan kepada makhluk itu, ya, usahanya itu disandarkan kepada makhluk itu sebagai kasban lahu, fi'lan lahu, ya, sebagai usahanya. Nah, sehingga tidak menjadi alasan bagi manusia untuk menyandarkan keburukan kepada Allah, dan tidak boleh. Itu pada intinya seperti itu. Ini hadirin yang Allah muliakan, ya. Jadi memang kita dan perbuatan kita, ya, kehendak secara umum ini adalah makhluk Allah, betul. Akan tetapi manusia punya apa? Punya usaha. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu cara kita menggabungkannya. Betul, ya, kita dan apa yang kita lakukan adalah makhluk Allah, betul, ya. Akan tetapi
ya kita juga Allah berikan ya pilihan untuk memilih, kemampuan untuk melakukan. Kemudian kata beliau, wal mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari wa raddu alaihim. Ya, pemahaman-pemahaman sekte-sekte yang menyelisihi kebenaran dalam masalah qada dan qadar dan sanggahan atas mereka. Ini pembahasan kita berikutnya. Jadi ada dua sekte Pak ya, yang salah atau yang sesat dalam memahami qada dan qadar. Kenapa dibahas ini Pak? Supaya kita jangan terjatuh ke dalam salah satu dari dua pemahaman yang keliru ini. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari ta'ifatan. Yang menyelisihi kebenaran dalam masalah qada dan qadar ada dua sekte. At-ta'ifatul ula, sekte yang pertama Al-Jabariyah, yaitu kelompok namanya apa? Jabariyah. Yaqulun, mereka berkata, al-abdu majburun ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyar wa laysa lahu ikhtiyarun fi dzalika. Yang pertama adalah Jabariyah. Mereka mengatakan hamba itu dipaksa atas perbuatannya, dan hamba itu tidak memiliki pilihan. Itu Pak. Jadi kalau ada orang yang beralasan dengan takdir, kan Allah yang membuat ya saya maksiat, ini Jabariyah nih ya, karena mereka mengatakan manusia itu terpaksa, tidak punya pilihan, manusia itu nggak punya kehendak, ya kan? Manusia itu bagaikan kertas yang diterbangkan angin yang mengarah ke utara dia ke utara, ya anginnya ke selatan dia ke selatan, ke barat dia ke barat, ke timur dia ke timur, dan tidak punya kehendak. Dan ini sesat. Kenapa? Seperti yang telah kita bahas ya, manusia itu Allah ciptakan baginya kehendak. Manusia punya pilihan. Pilihan manusia itulah nanti yang menjadi tolak ukur bagi Allah untuk menanyainya. Kalau manusia nggak punya pilihan, zalim Allah untuk menanyainya juga. Ya, yang Allah tanyakan adalah kita yang kita pilih di dunia ini. Kemudian kata beliau, wa naruddu alaihi bi amrayn, dan kita sanggah mereka dengan dua perkara. Yang pertama, annallaha adhafa amal al-insani ilaihi wa ja'alahu kasban lahu yu'aqibu wa yu'aqabu wa yusabu bihasabihi walau kana majburan alaihi mas'a nisbatu ilaihi lakana iqabu alaihi dhulman. Ini jawaban yang pertama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan hamba itu kepadanya, yakni makhluk Allah. Jadi Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Artinya Allah menyandarkan perbuatan kita itu sebagai ciptaan Allah. Namun lihat, itu dalam satu sisi, dalam sisi yang lain wa ja'alahu, Allah menjadikan perbuatan hamba itu, perbuatan manusia itu kasban lahu, usaha dari manusia itu. Memang dia makhluk Allah betul, namun dia usaha dari hamba itu. Yu'aqabu wa yusabu, hamba atau manusia itu disiksa dan diberikan pahala berdasarkan usahanya tersebut. Walau kana majburan alaihi, kalau seandainya manusia itu dipaksa, ya dipaksa nih ya, atau terpaksa atas usaha tersebut, ma sahha nisbatuhu ilaihi, maka tidak akan sah, tidak akan benar ya penyandarannya kepada usahanya. Jadi kalau seandainya manusia itu dipaksa ya, maka tidak akan Allah katakan ya, tidak Allah akan sandarkan perbuatan manusia itu bahwasanya perbuatan itu adalah usaha dari manusia. Enggak, Allah akan katakan sebagai usahanya. Lawalakana iqabuhu, dan ya akan menjadilah
ganjaran ataupun siksaan terhadap sesuatu yang dipaksa itu ya adalah bentuk kezaliman. Jadi kalau seandainya manusia itu dipaksa oleh Allah ya melakukan maksiat misalkan, nanti di akhirat kan disiksa oleh Allah, maka siksaan itu adalah bentuk kezaliman. Kenapa? Karena hamba itu dipaksa dari sesuatu yang bukan usahanya gitu ya. Berarti zalim Allah. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu nggak punya usaha, nggak punya ikhtiar. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya manusia nggak punya ikhtiar, disiksa juga dia zalim itu. Namun Allah tidaklah menyiksa manusia melainkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sanggahan yang kedua kata beliau, anna kulla wahidin ya'riful farqa bainal fi'li al-ikhtiyari wat-tirari. Setiap orang itu tahu kata beliau perbedaan antara perbuatan ikhtiyari, perbuatan yang ada pilihan di dalamnya, perbuatan yang manusia bisa memilih di dalamnya, dan perbuatan yang sifatnya paksaan. Tahu kita ya Pak ya, kita semua bisa membedakan ini pekerjaan kita yang nggak ada paksaan, nggak ada tekanan. Contoh orang di perusahaan, maka karyawan itu paham, bisa membedakan ini tekanan dan ini kebebasan ya Pak ya, ya. Ada yang didikte sama atasannya harus seperti ini, ada yang diberitakan Bapak bebas Pak ya. Jadi tahu kita, setiap manusia tahu mana perbuatan yang kita punya pilihan di dalamnya dan mana perbuatan yang kita terpaksa dan tidak punya pilihan. Tahu kita fil haqiqati, dalam hakikat ini seperti itu, dan dalam hukum seperti itu juga. Wal hukmi walau i'tada syakhsun ala akhar wadda'a annahu majbur ya, wadda'a annahu majburun ala dhalika biqada'illahi wa qadarihi la udda dhalika safhan mukhalifan lil ma'lumi bil darurah. Kalau seandainya ada seseorang melakukan ya perbuatan dosa gitu ya, melampaui batas dia atas yang lainnya, kemudian dia mengklaim, dia menganggap ya dia terpaksa melakukan itu berdasarkan qada dan qadar Allah, ketentuan Allah, maka la'udda dzalika, akan kita anggap, akan dianggap hal yang seperti itu safahan, kebodohan, mukhalifan ya, dan itu menyelisihi lil ma'lumi bi darurah, sesuatu yang diketahui secara darurat. Maksudnya orang yang berakal akan tahu itu ya, seperti itu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kalau ada orang yang melakukan kezaliman ya, kemaksiatan ya, kemudian dia menganggap saya dipaksa ya melakukannya ya, padahal nggak ada yang memaksanya ya, maka dia beralasan Allah lah yang telah menetapkan saya seperti ini. Maka orang yang seperti itu akan dianggap ya bahwasanya dia adalah orang yang safah. Safah itu artinya Pak dungu ya, dungu itu ya. Kenapa? Karena yang pertama Allah tidak pernah menyuruh dia bermaksiat. Itulah gunanya Al-Quran. Al-Quran ini adalah hukum Allah. Al-Quran ini adalah bahwa adalah petunjuk Allah. Kalau ingin kebahagiaan di akhirat ini, lakukan ini kata Allah. Al-Quran suruh kita bertauhid, suruh kita sholat, suruh kita berzakat, suruh kita berpuasa, haji, kan gitu. Ini acuan petunjuk Allah itu Al-Quran, itu hidayah, sumber hidayah itu Al-Quran. Tiba-tiba ada orang mengatakan dia maksiat itu Allah yang nyuruh. Alhamdulillah. Kalau Allah nyuruh maksiat, mana dalilnya dalam Al-Quran Pak? Ya, ini adalah petunjuk Allah, ini adalah kalam Allah, dan tidak ada Allah, tidak pernah Allah menyuruh hamba itu bermaksiat. Maka hamba itu tidak dipaksa oleh Allah, berikan kebebasan. Kalau melakukan ketaatan
diganjar dengan pahala, kalau melakukan dosa diganjar dengan siksa. Kita mau pilih yang mana? Allah berikan kebebasan. Ini Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Jadi Jabariyah adalah kelompok yang menganggap manusia tidak punya pilihan. Manusia itu maksiat, ya Allah yang nyuruh maksiat katanya. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Kemudian kelompok atau sekte yang menyimpang dalam qada dan qadar yang kedua, kata beliau, at-taifatus tsaniyah, kelompok yang kedua al-qadariyah. Ini yang kita sebutkan tadi. Kelompok qadariyah disalahkan kepada qadariyah. Artinya mereka menolak takdir nanti. Ini adalah lawan dari kelompok yang pertama, ya, anti dari kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama manusia nggak punya pilihan. Kalau kelompok yang kedua, ya takdir itu nggak ada nanti katanya. Yaquluna, mereka berkata, al-'abdu mustaqillun bi amalihi. Seorang hamba itu, ya, seorang hamba itu mustaqillun bi amalihi. Dia sendiri dalam melakukan amalnya. Laisa lillahi fi iradatun. Tidak ada di dalam usahanya itu kehendak Allah. Jadi Allah nggak punya kehendak katanya. Wala qudratun, dan Allah juga tidak punya kuasa. Wala khalqun, dan bukan juga ciptaan Allah. Jadi Qadariyah menganggap perbuatannya itu dia yang menciptakan. Kalau dirinya, ya Allah yang menciptakan. Tapi kalau perbuatannya enggak. Nah, ini bedanya dari Ahlussunnah. Kalau kita meyakini bahwasanya hamba dan perbuatannya itu ciptaan Allah, ciptaan Allah. Perbuatan kita ini makhluk. Kalau seandainya kita katakan bukan, berarti kita telah mengatakan diri kita ini pencipta selain Allah, yang mampu menciptakan makhluk kita. Maka ada bedanya ciptaan dengan, ya, usaha atau perbuatan. Perbuatan kita ini ciptaan Allah, ya Pak ya, ciptaan Allah. Namun perbuatan kita seperti itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa naruddu alaihim bi amrayn, kita sanggah mereka dengan dua perkara, dengan dua hal. Yang pertama, annahu mukhalifun liqaulihi ta'ala. Yang pertama karena dia bertentangan dengan firman Allah surah Az-Zumar ayat 62. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu, termasuk dirinya dan perbuatannya. Kalau seandainya perbuatannya bukan Allah yang menciptakan, apa guna Allah mengatakan Allah pencipta segala sesuatu? Kemudian As-Saffat ayat 96 tadi, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Perbuatan kalian itu juga ciptaan Allah. Tapi bedanya Pak, ciptaan Allah bukan berarti dipaksa. Ini Pak, mesti kita bedakan. Allah menciptakan kita bukan berarti Allah maksa kita mau maksiat. Tidak. Allah ciptakan kayak gini. Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan kita pilihan. Kalau Jabariyah tadi enggak, Allah ciptakan kita, enggak ada pilihan kita. Kalau maksiat orang itu gimana Pak? Itu Allah yang nyuruh maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, padahal Allah tidak menyuruh maksiat orang itu. Apa Allah ciptakan? Neraka gitu ya. Kalau seandainya maksiat itu Allah yang nyuruh, udah surga aja kalau maksiat. Firaun surga, iblis surga dia. Kenapa? Karena Allah juga yang menyuruh dia maksiat. Enggak guna neraka. Allah ciptakan neraka itu untuk apa? Untuk orang yang memilih kemaksiatan. Maka akan Allah azab dia karena dia telah memilih kemaksiatan. Ini sanggahan juga ya bagi Jabariyah. Nah, kalau Qadariyah apa? Dia mengatakan hamba itu sendiri yang menciptakan amal yang nggak ada sangkatan dengan Allah. Bukan makhluk Allah itu. Bukan berdasarkan Allah. Salah.
Memang perbuatan kita berdasarkan kehendak kita, betul. Namun kehendak kita itu, masyiah kita itu di atas, dikontrol oleh masyiah Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak, artinya Allah berikan kehendak bagi mereka, kecuali kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Tetap manusia punya kehendak, namun Allah juga memiliki kehendak atas perbuatan hamba tersebut. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian sanggahan yang kedua untuk sekte atau taifah al-qadariyah ini, annallaha malikus samawati wal ardh, sesungguhnya Allah adalah penguasa, raja langit dan bumi. Fa kaifa yakunu fi mulki ma la tata'allaqu bihi iradatu wa khalquhu. Dan bagaimana mungkin gitu dalam kerajaan Allah itu ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan kehendak dan ciptaannya? Kan mustahil. Ya, Allah adalah penguasa langit dan bumi. Manusia tinggal di mana, Pak? Di bumi. Jadi kita ini di bawah kuasa Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan? Bagaimana mungkin Allah tidak punya peran terhadap apa yang kita lakukan? Seperti orang Qadariyah tadi, mereka menganggap Allah tidak punya kaitan dengan perbuatan. Perbuatannya itu murni ciptaan dia yang ciptakan, bukan Allah. Ini salahnya, menyimpangnya di sini. Sedangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Namun walaupun dia ciptaan Allah, betul dia ciptaan Allah, namun Allah berikan pilihan. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah berikan. Jadi Ahlussunnah itu di antara tengah-tengah apa? Ya, tengah-tengah di antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya. Kalau Jabariyah mengatakan ada benarnya, Jabariyah dalam satu sisi ada benarnya bahwasanya ya, perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah, benar. Namun menyimpang sesat Jabariyah mengatakan ya bahwasanya manusia tidak punya pilihan. Di situ sesatnya Jabariyah. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah meyakini Allah memberikan pilihan bagi manusia. Yang kedua, Qadariyah. Benarnya Qadariyah itu adalah manusia punya pilihan, itu benar ya. Namun sesatnya Qadariyah itu ketika mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatannya. Perbuatannya itu bukan ciptaan Allah, dia sendiri yang menciptakan. Nah, di situ sesatnya Qadariyah bahwasanya Ahlussunnah meyakini memang manusia betul Allah ciptakan pilihan untuk manusia, namun perbuatan manusia itu adalah makhluk Allah, masih ciptaan Allah juga. Ya Pak ya? Jadi pada diri manusia itu kan Allah berikan dua potensi. Allah ciptakan dua potensi, baik dan buruk. Ada sifat-sifat buruk juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Allah berikan, Allah ilhamkan sifat fujur dan takwa. Nah, disitulah peran nanti Allah berikan ikhtiar, pilihan kepada manusia. Manusia nak milih yang mana gitu. Kalau manusia milih yang baik, dia akan sucikan hatinya dari sifat buruk itu. Makanya Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Beruntung, kata Allah, sukses barang siapa yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba, namun merugi, celaka orang yang mengotori hatinya. Jadi dia milih yang mana? Milih yang beruntung atau celaka. Kalau ingin beruntung, usaha bersihkan hatinya, ya, lakukan ketaatan, gitu ya. Tapi kalau ingin celaka, silakan kotori hatinya dengan maksiat, dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan. Nah, ini yang Allah berikan pilihan bagi manusia. Namun perbuatannya itu semuanya tidak lepas dari iradah dan dari keinginan, dari masyiah Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah makhluk Allah. Jadi makhluk Allah itu memang ada yang buruk, betul. Iblis makhluk Allah juga, betul. Ya. Malaikat juga makhluk Allah juga, betul ya. Nah, namun manusia Allah berikan pilihan seperti itu, Pak ya. Nah. Kemudian kehendak Allah itu ada dua.
pembahasan yang berikutnya aqsamul iradati wal farqu bainahuma. Ya, pembagian iradah atau kehendak. Jadi bahasa Arabnya kehendak itu iradah. Dari kata arada yuridu. Nah, dan perbedaan antara keduanya. Iradatullahi tanqasimu ila qismaini. Kehendak Allah itu dibagi dua. Kauniyah wa syar'iyah. Kauniyatin wa syar'iyatin. Ada namanya iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Fal kauniyatu, iradah kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauniyah itu adalah hiyallati bima'nal masyiah. Dialah yang bermakna masyiah. Jadi iradah kauniyah itu adalah yang disebut dengan masyiah, kalau terjemahannya kehendak. Ya. Jadi ada kehendak Allah itu yang sifatnya kauniyah. Kauniyah itu artinya kun, karena yakun itu terjadi. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Namun dia tidak melihat baik atau buruk. Ya. Jadi kehendak Allah yang pasti terjadi. Namun terkadang ada yang Allah cintai dan ada yang tidak Allah cintai. Contoh Fir'aun kafir, gitu ya. Ini iradah kauniyah ini, karena dia sudah pasti terjadi. Namun Allah tidak mencintainya. Ingat itu, Allah tidak mencintainya. Atau yang baik, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam salah, istighfar, ya, menerima sanksi dari Allah, diturunkan ke dunia yang sebelumnya di surga. Nabi Adam betul-betul taubat nasuhan, dan Allah terima, itu terjadi. Yaitu dia juga iradah kauniyah juga, karena iradah kauniyah itu kehendak Allah yang terjadi. Namun dia terkadang Allah cintai dan terkadang Allah tidak cintai. Seperti Fir'aun menjadi kafir, terjadi apa? Terjadi, betul, itu iradah kauniyah dari Allah karena sudah terjadi. Namun tidak Allah cintai. Nah gitu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah, maka akan Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Wa man yurid ayudhillahu, dan siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu, Allah jadikan hatinya dayyiqan, sempit, haraja, sesak, ya, sulit sekali nak menerima Islam itu. Sulit sekali ingin masuk Islam kalau dia kafir, atau kalau dia KTP-nya Islam, sholat sulit sekali, ya Pak ya. Tapi kalau giliran kedukun nomor satu dia, ya, giliran syirik, ya, wah semangat minta ampun, ya kan. Giliran taat sulit sekali, giliran maksiat dia bayar, giliran makan narkoba nomor satu dia, semua narkoba dia impatnya, ya, kurus badannya gitu ya. Wah, udah nggak bentuk orang lagi gitu ya, untuk maksiat semakali ini artinya orang yang ada tanda-tanda kesesatan pada dirinya. Maka kita masuk kaidah yang sebelumnya, ketika orang sesat, Pak, memang itu makhluk Allah ciptakan kesesatan itu, betul. Namun Allah berikan pilihan baginya, dia yang pilih sesat, ingat, bukan Allah yang nyuruh sesat manusia itu, karena Allah telah menurunkan Al-Quran, jangan sesat, kata Al-Qurannya, lakukan ini supaya nggak sesat, kan gitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini iradah kehendak Allah yang pertama, ada yang sifatnya kauniyah. Yang kauniyah itu yang terjadi itu maksudnya.
Namun yang terjadi itu ada dua, ada yang baik yang Allah cintai, ada pula yang tidak Allah cintai. Contoh sesat, Allah menyesatkan hamba, apakah Allah suka dengan sesat itu? Tidak. Namun Allah menyesatkan hamba itu, ya, yang pertama itu adalah ciptaan Allah, kemudian yang kedua karena itu adalah pilihan hamba itu yang ingin sesat. Makanya dalam surat Shaf itu apa kata Allah? Falamma zahu, tatkala mereka condong kepada kesesatan, dia yang milih sesat. Azahallahu, Allah sesatkan betul, karena manusia pilihan duluan. Jadi tidak pernah ya Allah itu nyuruh kita sesat, enggak. Bahkan Allah enggak mau kita sesat, kan gitu. Namun ketika kita duluan yang milih sesat, maka Allah sesatkan. Ya, Allah sesatkan karena kita yang milih sesat. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian iradah yang kedua namanya syar'iyah. Iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i gitu. Yang sesuai dengan apa? Syariat. Iyallati ma'nal mahabbah. Inilah ya yang bermakna al-mahabbah, cinta. Artinya kehendak Allah dan Allah mencintainya. Ya. Dia adalah kehendak Allah dan Allah mencintainya. Contoh, Allah menghendaki kita menjadi soleh. Terjadi itu. Terjadi itu. Memang kita alhamdulillah misalkan soleh kita. Ya. Nah, ini namanya iradah syar'iyah. Allah ya, dua dia. Dalam satu sisi dia karena dia sudah terjadi kauniyah, dalam satu sisi dia syar'iyah. Allah mencintainya. Namun iradah syariah ini Pak terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Dan kebanyakan tidak terjadi. Kenapa? Karena realita menunjukkan amat sangat sedikit manusia melakukan apa yang Allah cintai. Karena kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, mayoritas. Ya, makanya Allah mengatakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata sedikit hambaku yang bersyukur. Padahal syukur itu Allah cintai. Padahal syukur itu adalah syar'iyah yang Allah cintai. Namun sedikit ya yang melakukannya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, paham ya Pak ya? Ya, jadi dua kehendak Allah. Ada kehendak Allah itu yang pasti, yang telah terjadi, itu namanya kauniyah. Namun kehendak Allah yang terjadi ini ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Yang kedua, iradah syariah itu adalah iradah kehendak Allah yang Allah mencintai, apa yang dikehendakinya itu Allah cinta. Dan itu terkadang terjadi dan terkadang tidak. Tergantung pilihan hamba. Kalau hamba memilih untuk melakukannya, terjadi dia dengan izin Allah, tetap dengan izin Allah. Ya, tidak boleh kita lupakan Allah seperti qadariyah ya. Ada kaitan dengan Allah. Perbuatan kita ya kita aja. Nah, ini sesat juga. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wal farqu bainahuma, apa perbedaan antara kedua iradah ini? Beliau berkata, annal kauniyata yalzam fiha wuqu'ul muradi wala yalzam ayyakuna mahbuban lillah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi gitu ya. Yalzam fiha wuqu'ul murad, mesti terlaksana apa yang diinginkan ya. Wala yalzam, namun tidak mengharuskan dia dicintai oleh Allah. Ya, contoh Fir'aun ya. Sesat dia terjadi. Namun dia kekafiran Fir'aun, Allah tidak mencintainya. Wa amma syar'iyyah, adapun iradah Allah yang sifatnya syar'iyyah, fa yalzam ayyakuna al-muradu fiha mahbuban lillah, maka mesti itu adalah sesuatu yang Allah cintai, keinginan yang Allah cintai, wala yalzamu, namun tidak mesti terjadi, dan sedikit yang terjadi. Karena pada realitanya banyak orang melakukan, manusia itu mayoritasnya berbuat salah, berbuat ya ingkar kepada nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Banyak yang kafir juga ya, sebagaimana kita lihat realita umat manusia yang mayoritas kafir gitu. Ya, dalam sensus itu kalau kita lihat ya kan, mayoritas itu
ya Katolik manusia, ya kan? Kalau kita lihat peta keagamaan itu, ya jadi Islam ini minoritas sebenarnya kalau dibandingkan dengan keseluruhan dari umat manusia. Namun alhamdulillah di Indonesia kita tinggal, Islam mayoritas. Sempat tinggal di Cina, paling pala kita pak, mau puasa dilarang, sholat ya ditekan ya, ya. Namun alhamdulillah Allah pilih kita tinggal di tempat yang Allah pilih sebagai negara mayoritas umat Islam. Luar biasa, ini nikmat Allah yang mesti kita syukuri banyak. Ya, sempat kita tinggal di Amerika, ayah pak, cari makan aja kemana ya, halal foodnya terbatas. Namun di Indonesia bebas kita, ya kan? Nak makan yang halal luar biasa. Maka kita banyak-banyak bersyukur ya, menjadi Muslim yang tinggal di Indonesia. Meskipun tidak seperti di Arab ya, masih banyak maksiatnya betul ya, namun tidak separah di negara minoritas Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, ya, silakan Bang Nam, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa manusia itu punya pilihan, jadi disadarkan. Nah, bagaimana dengan orang yang misalnya saya Iya. baru mulai belajar sekarang, Iya. apakah itu ini yang saya pertanyakan? Iya. Pilihan saya melakukan hal itu baru terjadi hari ini, sedangkan yang lalu-lalu itu tidak terjadi. Iya. Nah, apakah itu perbuatan kalau sudah pasti ketetapan yang kita pilih yang waktu itu kan lalu itu kan? Iya. Apakah pilihan itu sudah pasti kan berdosa gitu. Tapi itu terjadi kan karena kemampuan kesadaran itu. Sama halnya misalnya dengan kecil, kemampuan yang memilih kesadaran yang Iya. seiring waktu pertumbuhan baru dia memiliki kesadaran kemampuan untuk memilih. Ini juga menjelaskan bahwa manusia dikasih oleh Tuhan, oleh Allah bahwa ada pilihan baik dan buruk. Iya. Ya, ada orang yang memilih buruk, tapi soal kalau saya sih berpikir karena logika saya masih terlalu kuat, memilihnya itu karena kesadaran dia yang belum sampai pada tahap. Iya. Itu bagaimana pandangan saya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seorang yang sudah mukallaf ya. Jadi memang ya dalam Islam itu manusia itu dibagi, ada yang belum dibebankan syariat ya Bang ya. Ada yang sudah Allah bebankan syariat. Yang tidak Allah bebankan syariat yang pertama yang belum baligh. Maka anak kecil itu kan belum ini, dia belum dihitung. Kalau maksiat tidak dihitung dosa ya, kecuali dia sudah mumayyiz. Itu adalah pembahasan dalam fikih ya. Jadi intinya orang yang belum mukallaf itu kalau berdosa dia tidak dihitung. Kemudian dia tidak gila, karena orang gila itu tidak diberikan beban syariat. Atau dia pingsan, atau dia terpaksa. Terpaksa itu maksudnya ada yang memaksanya. Kalau kamu nggak maksud saya bunuh. Maka satu yang kita terpaksa itu tidak dihitung oleh Allah. Nah, tapi kalau seandainya orang itu sudah mukallaf dan dia sehat, akil, dia berakal, baligh, dia sudah baligh ya, kemudian dia tidak dipaksa, bebas dia, maka ketika dia belum ataupun belum melakukan kebaikan itu memang atas dasar pilihan dia gitu.
karena kelalaian dia. Seperti itu, ya. Maka kita katakan karena kelalaian dia gitu. Tetap kalau seandainya dia lalai, ya, dia tetap dihitung dosa karena memang dia sudah mukallaf, namanya sudah Allah bebankan syariat. Seperti itu, ya. Adapun mengenai belum sampai pemikirannya, belum sampai ilmunya, itu ya disebabkan karena ya dia yang tidak mau belajar sebelumnya. Mungkin ya pengaruh lingkungannya, ya Bang ya. Memang seperti itu memang ya. Bahkan dalam hadis ya disebutkan pengaruh lingkungan ini luar biasa. Bahkan seorang yang lahir itu, Pak, seorang anak yang lahir itu pada dasarnya dia punya potensi untuk kebaikan. Dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah kan gitu. Namun orang tuanya lah yang menjadikan dia kafir kan gitu, jadi Yahudi. Kalau orang tuanya Yahudi jadi Yahudi dia, ya Bang. Kalau orang tua Nasrani dia menjadi Nasrani. Maka Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi ketika dia balik, ya sudah dibebankan, nggak ada lagi uzur baginya. Oh ya, saya tidak tahu. Kecuali gini, Bang, tidak tahu itu bisa menjadi alasan kalau memang dia tidak sampai informasi. Contoh, orang tinggal di tempat yang tidak ada informasi kebaikan, nggak ada dakwah, tidak ada ustadz misalkan ya, tidak ada ilmu agama juga, buta betul dia, tidak ada yang menyampaikan. Itu kata ulama, iya ada uzur, istilah itu ada alasan untuk dia tidak tahu. Tapi kalau kita tinggal sekarang pengetahuan itu banyak sekali, nah itu berarti dia yang tidak mau tahu. Namun ya ketika dia sudah belajar, sudah tahu, dia tahu, oh rupanya saya salah sebelumnya, maka Allah tidak menutup pintu taubat, enggak. Allah memberikan peluang baginya untuk hijrah, untuk kembali ke jalan Allah, untuk ia melakukan hal yang terbaik ketika Allah ia telah memberikan hidayah baginya. Jadi seperti itu Bang ya. Jadi intinya ada orang yang dulunya kok dia tidak melakukan kebaikan ya, nah, itu dilihat ya. Kalau seandainya memang itu dia telah sampai, ada ilmu agama, ada ya, ada ustadz, ada, namun karena pengaruh dunia yang terlalu kuat, maka kita katakan dia memang ya dia tidak bisa beralasan karena dia nggak tahu gitu. Kenapa? Sarana untuk menunjang pengetahuan itu ada. Kecuali yang seperti yang kita sampaikan tadi, dia tinggal di mana Pak? Di daerah terpencil gitu ya, atau di hutan gitu ya. Nggak tahu dia, nah itu ada uzurnya, itu ada alasannya. Namun kalau tinggal di kota, di negeri Islam seperti Indonesia ini, maka nggak ada alasan dia nggak tahu. Namun alhamdulillah kalau sekarang dia sudah sadar misalnya, maka dia bisa memperbaiki kesalahan yang sebelumnya. Karena sesungguhnya perhitungan itu ya tergantung dengan akhir kehidupannya. Ada orang yang sebelumnya maksiat, ada disebutkan oleh hadis ya, sampai-sampai Bang, jarak antara dia dengan maksiat itu dekat lagi. Disebutkan oleh hadis itu zirah ya, sejengkal, sekilan. Tapi ternyata di akhir hayatnya bertobat dia. Akhirnya dia masuk surga karena di akhir hayatnya dia insaf, dia hijrah, dia bertobat. Ada pula orangnya dari kecil dia di pesantren, ya kan, banyak kebaikannya, banyak sholatnya, ujung-ujungnya dia bermaksiat kepada Allah. Bahkan ada yang murtad juga, auzubillahi min dzalik. Ya, maka dia masuk neraka. Gitu. Jadi nggak bisa kita katakan ada orang kafir sekarang, supaya kalau dia masih hidup ya, nggak bisa kita vonis dia. Oh ini bapak itu pasti, nggak boleh. Boleh jadi sebelum dia wafat dia masuk Islam dan bertobat. Seperti itu ya. Itu mungkin sedikit gambarannya. Bagaimana Bang? Iya. Bisa
Iya, betul ya. Nah, mereka kan sudah belajar. Iya. Mereka Iya, iya, iya. Nah, artinya kan usaha untuk kebaikan mereka sudah lakukan. Iya. Pilihan itu Iya, iya. Iya, makanya kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Dan Nabi juga telah memberikan kepada kita arahan untuk itu. Apa kata Rasulullah ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain ya, man ya'ish minkum min ba'di. Siapa saja yang hidup setelahku ini termasuk kita kan kita hidup setelah Nabi Pak ya. Artinya di masa akan datang kata Nabi. Fasayal ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perbedaan gitu ya. Banyak hal-hal yang berbeda terutama dalam Islam ya. Maka solusinya bagaimana? Maka Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Maka wajib ketika itu kalian berpegang teguh dengan sunnah. Belajar sunnah Nabi. Bagaimana ibadah yang sesuai sunnah gitu kan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para sahabat, para khulafa ar-rasyidin yang Allah berikan petunjuk. Tamassaku biha, pegang teguh itu, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu dengan gigi geraham. Jadi kalau seandainya seperti itu, dia sudah punya ilmu tapi melakukan bid'ah, berarti ilmunya belum berkaitan dengan sunnah. Artinya dia belum menutup diri, artinya dia belum membuka diri untuk mempelajari sunnah. Maka dia mesti belajar sunnah. Kalau dia belajar sunnah, tahu dia itu adalah bid'ah. Contoh, dia belajar bagaimana sholat yang benar sesuai dengan sunnah, ya kan? Kalau dia belajar itu, dia akan belajar hadis-hadis tentang sholat, ya. Kemudian dia lihat, ternyata sholatnya selama ini, ya, ada yang nggak sesuai sunnah. Contoh sholat cepat, gitu ya. Atau habis sholat dia apa namanya itu dibukanya tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ini sholatnya rajin. Assalamualaikum, tapi dibukanya tangan ini. Karena dia pernah dengar orang gitu bilang kalau dibuka tangan itu membuka pintu surga. Maka kalau dia belajar sunnah pasti ditanya dalilnya apa. Kalau habis sholat membuka tangan seperti ini. Kalau diyakini ini pembuka pintu surga, gampang kali pintu surga dibuka kan gitu. Dengan cuma membalikkan tangan. Kan nggak masuk akal juga. Kemudian yang kedua, tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, ketentuan dalil dari Nabi seperti itu. Maka disitulah dia belajar sunnah. Kalau dia belajar sunnah, insya Allah yang bid'ah bisa dia tinggalkan. Nah, banyak orang sekarang bid'ah apa? Karena agamanya itu tidak berdasarkan pembelajaran kepada sunnah Nabi, tapi banyak sering itu apa yang diwariskan saja. Nenek saya dulu gitu, tradisi sifatnya Pak. Ya, nah, dari kecil lah modekolah kami ini. Dari kecil kami lah model Pak Ustaz, nenek yang kami dulu kayak itu. Nah, itulah yang membuat orang tidak berkembang dalam ilmu agamanya, Pak ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. 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 Iya.
Ya, masya Allah. Ya, yang pertama, la yukallifullahu nafsan. Ini ada taklif, nama ya. Allah tidak membebankan. Ya, jadi beban di sini yang pertama maknanya adalah beban yang berupa syariat. Contoh kewajiban. Kewajiban itu wajib kita lakukan. Kemudian meninggalkan yang haram itu juga wajib. Ada yang wajib dilakukan, ada yang wajib ditinggalkan. Itu kan namanya taklif. Maka usul fikih setelah kita pelajari Pak ya, ada namanya al-ahkam at-taklifiyah kan itu. Hukum yang berkaitan dengan beban yang Allah berikan kepada orang yang sudah Allah berikan beban itu mukallaf. Jadi apakah ujian itu juga termasuk beban ya? Dari satu sisi iya. Kenapa? Karena ujian itu ditanggung oleh manusia. Ya. Jadi ujian itu memang itu juga taklif ya. Beban yang Allah berikan kepada manusia. Namun ujian itu ya, ujian itu ada yang manusia tidak ada pilihan. Ada Pak? Namun manusia dituntut untuk sabar. Contoh gunung meletus, nggak akan ditanya oleh Allah, Pak kenapa dulu di daerah Bapak gunung meletus? Nggak tahu kami ya Allah ya. Itu kehendak Allah. Atau tsunami, ya kan? Atau gempa bumi, itu kan ujian Pak ya. Nah, itu murni perbuatan Allah yang mana manusia tidak ada pilihan di dalamnya. Namun manusia bisa menjadi penyebab dari satu sisi yang lain. Penyebabnya apa? Maksiat. Karena memang siksaan Allah itu kena maksiat. Dalam perspektif Islam, terjadinya gempa bumi, terjadinya bencana itu tidak hanya sekedar fenomena alam, namun fenomena alam itu ada sebab dari sisi kemanusiaannya, yaitu karena kemaksiatan dari manusia. Jadi kalau manusia melakukan maksiat, itu pilihan dia, pilihannya yang salah. Akibat pilihannya itu Allah murka, Allah turunkan berbagai macam musibah, ujian seperti tadi. Betul Pak ya. Jadi memang ujian itu adalah beban ya. Ya, beban yang Allah berikan kepada manusia, namun manusia itu disuruh oleh Allah sabar. Ya. Ada beban perasaan juga Pak ya. Meninggal misalkan anak kita kan beban perasaan itu, sedih Pak ya. Sedih kita ya, galau gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Sabar. Karena Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar. Orang yang ditimpakan musibah itu dia akan mengatakan ini milik Allah, ini anak ini milik Allah, harta aku milik Allah. Jangan dia sampai mengutuk-ngutuk, bahkan sampai naudzubillah menyalahkan Allah. Tidak boleh. Dia sabar dengan apa? Dengan meyakini itu adalah milik Allah. Dan kalau dia hilang berarti kembali kepada Allah lah yang mengambilnya. Kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa Pak? Ya tadi ya, maaf ya. 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 Iya betul ya. Jadi memang ya pahalanya juga meningkat Pak ya. Itu maksudnya Pak ya. Betul-betul ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ya idhamal ajri bi idhamal bala. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Sesungguhnya besarnya pahala itu ya, ini sesuai dengan besarnya cobaan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amsalu fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya itu adalah para nabi, kemudian yang menyerupainya, yang mengikutinya, dan seterusnya. Jadi semakin besar cobaan seseorang itu, maka pahalanya semakin besar pula. Betul tuh Pak ya? Ya, jadi semakin orang itu sabar, semakin banyak cobaannya di dunia ini, namun syaratnya sabar. Tapi kalau banyak cobaan tidak sabar, tidak ada juga Pak ya. Malah dia ya dapat dosa gitu ya.
Namun semakin banyak orang itu dicoba di dunia ini Pak, banyak sakitnya dia sabar, dipaling motornya dia sabar, banyak coba ditipu kantinya sabar pula, banyak cobaannya kan, tapi sabar. Nah, itu pahalanya, ganjarannya akan lebih besar, betul Pak ya? Ya seperti itu ya, kalau maknanya seperti itu, betul Pak ya? Ya. Namun semakin orang itu dikit cobaannya Pak ya, sudah senang dia kan, hidupnya senang, dapat harta warisan gitu ya, tentu pahalanya pun sedikit, karena dia nggak merasakan pahala sabar. Pak, sabar ini luar biasa pahalanya Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala ganjaran orang yang sabar itu Pak tanpa ada batasannya. Itu luar biasa. Tapi kalau orang yang nyaman-nyaman aja, semua ada warisan, dia nggak pernah sabar kelaparan, nggak pernah dia nggak makan sehari, ya kan, dia anak orang kaya, tentu pahalanya dikit. Yang satu yang mana kan tinggal di masjid jadi garin, dia terkadang kelaparan, dia kadang buka dengan air keran, sabar, dia itu pahalanya jauh lebih besar gitu Pak, betul ya. Jadi memang pahala itu besar kecilnya tergantung dengan kesabarannya. Sabar itu terkait dengan ikhlas, tapi kalau nggak sabar enggak juga gitu ya. Nah ini ya Pak ya, yang sabar itu dia ikhlas menerima, ya Allah ini ada ketentuan memberi saya pahala, ya Allah, diharapkan pahala dari kesusahan yang dia hadapi, itu Pak, mungkin itu ya. Ya Allah lebih soalnya ya. Fadhal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia bisa diperintahkan bagaimana keadaan kita pilihan, oh iya, yes, sesuai agama ya. Iya. Susah ya Pak ya. Orang tua atau saudara kandung yang itu ada maksiat yang kita tahu ini maksiat harus jauhi, karena ikatan hubungan keluarga, hadir nanti itu hubungan sekali lagi. Sementara yang saya tahu bahwa kita tidak boleh meninggalkan suatu umpahan itu sangat menyuruhkan umpahan. Iya. Ini bagaimana cara kita? Iya itu. Iya betul. Bagaimana cara kita memilih? Terkadang ada pilihan itu yang kita sulit untuk memilih Pak. Ini bagai makan buah semalakama ya, tidak dilakukan ribet ya. Kalau dilakukan berdosa kita gitu ya. Jadi bagaimana di sini pentingnya ilmu Pak ya. Nah, inilah kita butuh ilmu agama Pak ya. Ini peran ilmu di situ. Maka lihat Pak, mana mudaratnya yang lebih besar. Ya kan, di situ kita dituntut untuk bijak menimbang mana mudaratnya yang lebih besar. Kalau itu adalah perkara yang sifatnya misalkan khilafiyah, ya. Contoh gini, ya, Bapak disuruh jadi imam, ya. Kalau nggak jadi imam nggak enak, mungkin yang nyuruhnya DKM-nya akan marah sama Bapak. Udahlah nggak mau teman lagi, putus hubungan ya. Sementara ya Bapak disuruh untuk kunut, jangan kunut lah ya, menjaharkan basmalah. Lihat Pak ya, maslahat dan mudaratnya. Kita timbang dulu, menjaharkan basmalah ini apakah betul dia perkara yang bid'ah atau tidak. Ternyata menjaharkan basmalah enggak, ini masalah khilafiyah. Boleh Bapak menjaharkan basmalah itu dan Bapak masih baik hubungannya kan gitu. Maka lihat itu Pak ya. Tapi kalau yang hal itu adalah maksiat ya, maksiat ya kan, jangan gitu. Karena kalau tahu kita itu adalah perbuatan maksiat ya, karena kita segan nanti gini nanti gitu, jangan. Nah, di sini kita bijak, kita sampaikan dengan baik. Terkadang yang jadi masalah itu kan penyampaian kita yang nggak baik, ya kan? Oh itu jangan Pak, itu maksiat gini, langsung kita cerca dia.
langsung kita marah, ya itu yang namanya. Tapi kalau kita bilang baik-baik, tidak pula orang itu ya, mau maaf Pak, ya kita mengalah aja. Yang saya tahunya Pak, ya yang seperti ini salah, ya. Bukannya saya nggak ikut, ya saya sayang sama Bapak, senang, tapi hal yang seperti ini salah, sampaikan. Nah gitu Pak ya. Ya, ya jadi kita timbang lah Pak ya, dua hal itu. Ya. Mana mudaratnya yang lebih besar. Tapi kalau itu maksiat Pak, nah, jangan sampai kita karena manusia kita bermaksiat dengan pula gitu ya. Oh kita segan ya dengan tetangga kita, udahlah ya kita ikut organ saja ya. Ada sekali ini kan nengok buat cewek yang segan kaget kalau nggak hadir. Nggak boleh, karena itu maksiat gitu ya. Ya, nah, seperti itu. Dan kalau orang meninggalkan kita, marah sama kita karena kita nggak ikut maksiat, kita nggak berdosa Pak. Ingat itu dia ilmu ya. Jadi ada orang benci sama kita karena kita nggak ikut maksiat dia, karena kita nggak ikut nonton organ sama dia, marah sama dia, silakan, itu nggak jadi masalah di sisi Allah, ya kan? Asalkan tetap ya kita berbuat baik. Ya jadi kalau dia nggak mau negur kita, kita yang negur, asalkan niat kita tidak memutuskan silaturahmi, gitu ya. Namun kita nggak mau maksiat itu, ya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik ya, karena mengingat waktu Bang ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikannya dan juga untuk para bapak ibu, para ikhwas sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.